Ya, Bapak Ibu yang kita hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Bapak Ibu, betapa bahagianya malam ini. Saudara kita yang beragama Islam, Muslim, ini masih menyambut untuk esok hari untuk ibadah puasa Ramadan ya. Sementara Masya kita Allah. bersilaturahim tanpa memandang dari sisi apapun kita bersatu, dan ini kita salam hormat yang setinggi-tingginya buat Ibu Emi nih ya, yang selalu menawarkan saya untuk ya seperti ini. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa Bu Emi ini sama kita ini sudah deket Emi ya. Sementara kita ini baru mempersiapkan buku keempat itu ya. Buku pertama itu kita launching November tahun lalu, kemudian buku kedua baru bulan yang lalu, ini buku ketiga itu naik cetak, buku keempat ini baru kita kaji ya, sehingga Bapak Ibu kami sebagai inisiator, deklarator Forum Penggerak Literasi, sebulan kemarin ini Bu Sartika ini Bu Emi ini adalah kopen ini ya, kopen dari DPD mana Bu Sartika? Lupa saya. Dari DPD mana Bu? Bu Sartika? Oh ya belum mungkin ya. Oh ya. Jadi teman-teman mungkin sudah mengetahui semua bahwa selama bulan Maret kita FPL Indonesia itu bersama-sama dengan DPD seluruh provinsi di Indonesia ini baru mengadakan lomba tentang artikel keris ya dari berbagai sudut pandang, dan tadi malam kita sudah mengadakan temuan. Hasilnya ada berapa itu 237 naskah artikel, cuma yang bentuk 6 karena sudah melewati batas waktu yaitu pukul 23.59. Dan Bapak Ibu ini panitia baru mengadakan penilaian, tetapi sebagai bentuk penghormatan semua naskah nanti yang dikirim ini akan kita jadikan sebuah buku, sebuah antologi yang kita beri judul Sang Penggerak. Nah, kemudian jauh sebelum bulan Maret selesai, Bu Emi sudah ke saya, gimana Pak Wid kegiatan teman-teman di bulan puasa nanti, apakah kita off atau bagaimana? Ya namanya berdiam, namanya nggak bergerak dong Mbak ya. Kita bergerak terus dan nggak bosan-bosannya. Semangat, Iya, semangat. semangat. Dan kita memberi jeda 1 bulan, jadi 1 bulan selesai, kemudian kita naik cetak, kemudian berlangsung dan seterusnya. Sehingga kita betul-betul dalam 1 tahun nanti paling tidak Bapak Ibu semua punya 12 buku. Ini sebagai memori yang indah. Dan terlepas dari bagus isinya, masalah ya, tetapi kita jalan dulu. Itu Bu Emi ya, kita pernah bicara, kita nggak akan mempermasalahkan tingkat kemampuan, tetapi kita akan mengangkat tingkat kemauan, kan begitu ya Bu Emi ya? Iya, betul Pak. Bapak Ibu yang kita hormati, ini ada berapa bergabung Bu Emi? Saya tidak bisa membaca nih. 9 Pak. Oh 90 ya, 90 saya bilang 9 biar kelihatan banyak gitu kan. Kemarin padahal yang terdaftar ada 20 berapa Bu Emi? 20, terakhir itu 24 deh Pak. Ideal banget kita antara 25 sampai 30 sudah bagus ya. Bapak-Bapak yang kita hormati, saya mohon maaf karena off kamera. Tadi HP yang satunya itu sempat trouble ya. Ini pakai HP-nya, tapi nanti kalau kamera saya on kan dia trouble lagi. Namanya HP jadul ya, mohon maaf ya. Nanti mungkin akan kita usahakan tuh. Bapak yang kita mulai, tadi Bu Emi sudah memperkenalkan kami Pak Wijiatmo. Kebetulan kami berbackground kan, saya tidak berbackground bahasa Indonesia Ibu-Ibu ya. Jadi literasi tidak harus identik dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Saya background saya teknik elektro sama hukum. Nggak ngalor nggak ngidul toh, gimana? Kemudian kerjaan kita sama Pak Ibu Guru sebagai baby sister. Saya baby sister maksudnya mengasuh anak-anak di SMA. Tapi kita juga punya kerjaan mengasuh juga para mahasiswa di Indonesia.
Ini tahun kelima saya bergabung di Universitas Terbuka di Serpong, Jakarta nih ya. Sehingga komunitas kita ada komunitas dosen, ada komunitas guru, diklat kita juga diklat untuk tingkat pusat maupun tingkat provinsi, sehingga saya sangat senang sekali komunitas kita banyak kali ya. Kita punya background dulu saya bergerak di bidang lingkungan hidup karena saya ini sebagai ketua Ekoming. Kemudian setelah itu kita bergerak di bidang budaya karena kita terikat di Sekretariat Perkerisan Nasional Indonesia yang kemarin kita putar-putar di Jawa Timur, akhirnya kita berakhir di Hotel Swiss Band Solo gitu ya, untuk diskusi masalah literasi, khususnya literasi budaya. Ini salam hormat buat Bapak Revo, Ibu Sartika, kemudian Ibu Koni, kemudian Ibu Tiwi ya, kemudian juga ada Nadia, dan satu lainnya tadi Mbak Laya atau Bu Laya atau Pak Laya. Iya, itu ya. Bu Laya. Jadi kita angkat pertama kali ini kepingin membuktikan ke dunia bahwa literasi Indonesia tidak seperti riset sederhana yang kita katanya berada di peringkat 8 terbawah atau peringkat ke-62 dari 70 yang diteliti. Nah, maka kalau bahasa Inggrisnya kita gregetan ya. Bahasa Prancisnya angel. Angel banget. Angel banget gitu ya. Kalau bahasa Belandanya kemoprok. Kemeropok gitu ya. Itu sehingga kita kepingin betul-betul menggerakkan dari seluruh profesi. Kalau dulu saya tahun lalu sudah mendeklarasikan di Provinsi Jawa Tengah di bawah naungan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi dan di bawah PGRI Provinsi. Teman-teman mengajak Pak Wid itu diberikan teman aja yang di Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita bergerak yang lebih jauh lagi karena di beberapa daerah ini sifat daripada forum semacam forum penggerak literasi Indonesia yang kita punya ini hampir nggak ada ya. Kalau boleh jujur, tolong nanti saya diberi masukan apakah ada organisasi perkumpulan macam kita di mana punya sentral di pusat, kemudian ada di perwakilan seluruh provinsi, dan kita mengikat dalam sebuah satu sistem yang namanya Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian di setiap provinsi juga kita berikan sebuah skenario sistematika kepengurusan yang sama itu, dan di provinsi juga kita mohonkan untuk mencatat, memasukkan masing-masing perwakilan di kota atau kabupatennya. Sehingga pada saat itu kita majukan ke pemerintah, kita betul-betul forum penggerak literasi Indonesia itu, karena kalau dibaca dari kabupaten manapun ada. Riset saya mendapatkan di seluruh Indonesia itu ada 501 kabupaten atau kota itu ya, dengan 34 provinsi. Kemudian terkadang kita memang punya kehendak, kita tidak masalah, why not? Iya, mengapa tidak ya? Iya, kami lanjut ya untuk Pak Revo. Double nih sama Pak Revo. Iya. Betul. Ya Pak. Ingat dulu mungkin Pak Revo. Oh ya. Iya, terima kasih dengan tidak mengurangi rasa hormat biar ini. Jadi kita kadang mempunyai satu kehendak yang idealis itu, boleh juga, why not, mengapa tidak ya. Tetapi satu fakta, satu kenyataan, kita harus berproses. Tentu proses yang paling sederhana, orang sana mengatakan kita harus berubah dari diri kita sendiri, myself, kemudian dari hal yang paling kecil, tadi Bu Emi mengatakan little, very little gitu ya, sangat-sangat kecil. Kemudian kita mulai dari saat sekarang, it's now. Lah, ini tergugah oleh peran Bu Emi yang kemudian terus sebelum bulan April tiba, Bu Emi sudah, Pak Wid tolong, it's okay, nggak ada masalah, saya suka. Namanya bergerak itu nggak pernah diam. Kalau diam itu artinya mati.
ya itu, sehingga bergerak sebelum kita habis kita sudah punya uang, kan gitu ya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau mencari uang nunggu habis baru cari lagi atau belum habis tetap gimana? Cari terus lah Pak, selagi ada badan sehat, Iya, iya. kesempatan bergerak. Tapi jangan lupa kita memberikan sedekah atau pelayan ya Bapak Ibu Iya. sesuai dengan agama kita masing-masing. Karena itu sebagian rezeki yang kita terima itu udah milik orang lain tuh. Bapak Ibu, kita pada fokus pembicaraan di forum penggerak literasi ini, ya kita hanya menghendaki supaya kita bisa menulis dan mau menulis. Banyak orang yang bisa menulis nggak mau menulis, bisa saja nggak mau. Tetapi banyak orang yang pengen menulis tetapi nggak bisa menulis, itu ya fenomena yang ada. Yang bisa tidak mau, yang nggak bisa pengennya bisa. Nah itu dia. Dan di forum ini kita tidak berangkat pada profesi guru atau dosen, tetapi ya Bu Emi ya, ibu rumah tangga, kemudian mungkin profesi apa dari Sofi, dari Gojek, dari mahasiswa, pelajar, siapapun. Karena kita ingin membuktikan bahwa tingkat kemauan literasi itu bukan identik dengan para pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen. Tapi semua yang bisa membaca, semua yang bisa menulis, pasti bisa. Suatu bukti apa? Dalam sebuah lagu, syair lagu itu hampir semuanya, bahkan nggak bisa membaca pun bisa menuliskan lagu. Ini membuktikan bahwa kita itu punya kemampuan. Bapak Ibu yang kita hormati, tadi sudah kita sampaikan, kalau saya pernah mengatakan saya memang suka buku ya. Kecil saya suka buku. Mungkin ada yang pernah mengenal buku Kawanku, majalah Hai, kumpulan cerita Anita Cemerlang, kemudian Si Buta dari Gua Hantu. Sekarang itu mungkin versinya berbeda, Api di Bukit Menoreh, Centini ini yang Jawa. Kemudian yang bapak-bapak yang sudah ini mungkin ingat novelnya Mirawi, Dede Iskandar, Ike Supomo, kemudian Montika Busya, kemudian Agatha Christie. Oh, banyak sekali itu ya. Dan saya juga, iya. Dan saya juga termasuk orang yang senang lihat film tuh ya. Baik itu film Shaolin Kung Fu, ada Tai Chi Master, Golden Sword, Tulu Leong Tu, ya sampai film-film barat, The Day After, kemudian Red Hill, kemudian juga film-film drama Hong Kong, kemudian dari India, kita suka. Musik juga kita suka, sehingga hidup ini terasa nyaman lah dengan lingkungan kita yang ada, semua bisa kita nikmati. Mungkin kita diam sejenak mau mentorehkan pena kita, sebuah puisi tercipta. Kita mau mendesain sebuah cerita, it's okay. Permasalahannya kalau kita membaca bukunya Atswindu Atmowiloto, bahwa menulis itu mudah ya. Cuma yang sering kita temukan, orang itu kebingungan pada saat memulai ya. Saya mau nulis apa ini ya? Kadang orang langsung judul. Kemudian apa ya? Memang di dalam teori penulisan ada dua, judul dulu ditentukan, baru kita mengarah cerita sesuai judul. Tapi ada paham yang berbeda, yaitu kita tulis aja apa yang mau kita tulis semuanya. Setelah itu nanti dibaca ulang-ulang, baru kita memutuskan judulnya apa. Untuk yang ini saya kira nggak ada patokan pasti, tergantung kita juga. Kemudian yang kedua, problemnya saat kita bisa menulis, pada saat kita berhenti karena sesuatu, kita menyambung lagi itu nggak bisa. Kan kita baru nulis, kemudian suaminya atau anaknya bilang, "Mah, tolong ini mah," bang, itu berhenti. Setelah ditolong, balik lagi ke bukunya, tulisan lagi, bingung ini mau nyeritain apa lagi nih lah. Ini Bapak Ibu, sehingga secara umum biasanya satu, orang yang bisa menulis nggak mau menulis, orang yang nggak bisa menulis pengennya nulis. Pada saat kita udah niat menulis, kita kebingungan mulainya dari mana, tetapi pada saat kita sudah menulis, terkadang karena suatu hal kita berhenti, melanjutkannya bagaimana. Bapak Ibu, kalau menurut teori dan pengalaman, serta beberapa masukan, bahwa kita mulai menulis apa yang mau kita tulis.
dari apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, kemudian apa yang kita inginkan tulis saja. Entah nanti jadinya itu prosa, puisi, cerpen, novel, nggak penting ya. Sehingga saat Bapak Ibu itu menulis, tulis aja keluh harapan, keinginan, itu bisa ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan bahwa ada tulisan itu yang dia berpaham Platonisme. Platonisme ini yaitu menggambarkan sesuatu yang kita gambar sendiri kemudian kita maui. Ini biasanya terjadi pada yang dia tidak percaya diri dan khawatir kalau melakukan perhubungan atau pacaran, dia takut ditinggalkan. Maka mereka melakukan dengan paham Platonisme. Mungkin ini ajaran Plato ya. Tetapi di dalam tata negara saya nggak pernah menemukan ajaran Plato dan Aristoteles, guru dan murid ini, tentang ajaran yang begini. Sehingga Platonisme itu seorang remaja ini menggambarkan seorang laki-laki yang wajahnya, yang penampilannya, yang kecerdasannya, kemudian diberi nama. Kemudian pada saat dia itu memang waktunya longgar, dia memanggil si tokohnya ini untuk disayang, dicintai. Sehingga sampai kapanpun dia nggak pernah dikecewakan dan nggak ditinggalkan. Ini kan fata morgana, ya. Tetapi ini memang diperlukan sebuah tenaga dan energi, ya. Tidak bisa berbuat apa-apa, itu khayalan kok. Namanya aja Platonisme, ya. Bapak Ibu, kembali ke rencana awal. Ini Bu Emi mengajak kita untuk menulis bersama tentang cerita-cerita anak. Kemudian saya mengatakan, Bu Emi, kalau menulis cerita anak itu ya ada kandungan petuahnya, nasihatnya, gitu. Kalau komik-komik atau cerita lama itu yang terkenal yaitu Timun Emas ya Bu Emi ya. Timun Emas, sepatu raksasa, sepatu kaca, bawang dan bawang merah, bawang putih, ya. Emangnya hari gini kita masih bermitos ria dengan cerita-cerita itu. Padahal banyak sekali kalau kita mau. Lah ini dia. Kemudian saya tanya Bu Emi, kira-kira kelompok kita, anggota kita berapa Bu Emi? Kalau 25-30 nggak apa-apa sama gitu. Nanti nulisnya taruhlah aja kita ringan-ringan yang 4 halaman aja ya Bapak Ibu ya. Kalau 4 halaman sampai 6 halaman, 25 ini sudah 100 sampai 150. Jadilah sebuah buku, ya, jadi sebuah buku. Kemudian tadi kalau kita ini pemula, tulis aja apa yang mau kita tulis, ya, tulis aja semua apa yang kita tulis. Kita mau ngasih nasihat apa dan seterusnya. Kemudian setelah tulisan selesai, kita baca ulang. Di sana akan mengalir mana yang akan kita perluas, mana yang akan kita sempurnakan. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, psikologis sedikit tentang psikologis anak. Anak itu menurut saya, menurut kita, kebetulan di sekitar kita banyak anak ya, itu dia menginginkan hadirnya orang tua tidak sekedar sebagai orang tua, sebagai ayah atau ibu. Tetapi kalau kita membaca bukunya Profesor Sarlito, ini ahli psikologi anak ya, anak itu juga kepingin menjadikan kita orang tua, ayah atau ibu itu sebagai sahabat. Sehingga jangan sampai anak itu merasa takut sama kita. Karena kalau anak itu takut sama kita, dia akan lari pada orang lain yang mereka bisa terima. Gitu. Seorang penyair, kalau nggak salah, Khalil Gibran ya. Bu Emi atau yang lain pernah dengar ya? Khalil Gibran ini penyair kenamaan ya. Dia mengatakan, kamu adalah anakmu, tetapi dia adalah anak zaman. Artinya, kamu bisa mengarahkan anak kamu tuh kemana, tetapi kamu nggak bisa menentukan dia akan jatuh di mana. Dia memisahkan bahwa anak kita ini sebuah anak panah. Kita adalah busurnya. Dalam sebuah genggaman kita, ajaran kita, didikan kita, dia kita arahkan ke sebuah cita-cita tujuan. Tetapi saat anak panah itu sudah melesat dari busurnya, ini banyak permasalahan yang akan ditemui anak panah sebelum sampai titik tujuan. Padahal sudah kita tepat sekali, pakai tele, pakai lensa, pakai apa tepat. Tapi siapa yang menyangka kurang 5 cm mendekati tujuan akhir cita-citanya, ternyata ada buah elang atau burung merpati lewat di depannya. Akhirnya anak panah ini tidak mengenai titik sasaran, tapi patah mengenai tubuh burung merpati dan burung akhirnya mati bersama-sama dengan patahnya panah.
dari Khalil Gibran ini saya mengambil falsafah bahwa terkadang kita ini sudah mengarahkan anak, membiayai anak, mengawal anak, mendampingi anak, mendoakan anak. Sudah mau mencapai tujuan yang kita hendaki. Ternyata dia tergoda oleh laki-laki, tergoda oleh perempuan, ataupun dia tersesat oleh pergaulan dan seterusnya. Maka yang bisa kita ambil, anakmu adalah anakmu. Dia bagaikan sebuah anak panah, kau adalah busurnya. Kau hanya bisa mengarahkan, kau bisa mendorong, tetapi titik akhir itu alam Tuhan juga yang akan membawa ke sana, sehingga anak-anak ini betul-betul mencapai tujuan yang dia kehendaki. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita memohon juga supaya siapa pertama kali anak kita ini kalau remaja laki, dia akan cerita tentang sahabat perempuan yang paling dekat atau yang dicintai. Juga kalau dia itu perempuan, siapa teman laki yang disuka, dicinta. Ini diharapkan adalah orang tua yang pertama kali. Kita bisa melihat kalau hubungan anak sama orang tua ini masih berbatas, maka anak nggak bisa bicara secara terus terang. Dia akan lari ke orang lain. Contohnya seorang anak perempuan remaja, dia ngomong sama ibunya atau ayahnya, Bapak, Ibu, saya punya teman laki-laki baik sekali itu. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan memberi respon negatif. Apa? Kamu sekolah aja belum becus sudah bicara laki-laki. Ini psikologi yang nggak benar menurut saya. Tetapi kalau kita mencoba mendengar menjadi sahabatnya, maka anak ini lebih terbuka. Ya. Bapak Ibu, bukan bermaksud saya menggurui, cuma kebetulan saya menjadi guru di SMA, di SMK, di SMP ini sudah 32 tahun itu Bapak Ibu. Sehingga saya mengajar tingkat SMP sudah, saya mengajar tingkat SMA sudah, SMK khusus laki-laki sudah, SMK khusus perempuan sudah, sehingga kita bisa melihat karakter-karakter mereka. Mungkin itu bagian dari perkenalan kita Bapak Ibu sekalian. Kalau memang ada permasalahan mengenai anak siswa, mungkin kita bisa. Kebetulan saya juga punya jabatan sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum PGRI di kota kita Bapak Ibu. Ya. Cuma seperti tesis yang saya ambil dulu yaitu kriminalisasi guru. Ini kita mengangkat banyaknya guru di era-era sekarang ini dijebloskan ke penjara karena cara mendidiknya mungkin dianggap melebihi batas dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak serta HAM. Nah, waktu itu kami mengangkat tesis ini untuk mencoba bahwa sebenarnya guru ini tetap bisa mendidik. Ya mungkin kalau agak kasar dikit, sepanjang itu niatnya untuk mendidik, saya kira nggak akan terkena jerat hukum. Ini yang kita angkat kemarin dalam sebuah tesis. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu kurang lebihnya. Waktu kita kembalikan ke Bu Emi. Kalau nanti ada tanya jawab dipersilahkan. Dengan satu keinginan, lewat forum apapun, kita tetap bergerak memajukan literasi Indonesia. Ada password kata sandinya Bapak Ibu. Bu Emi masih ingat nggak sandinya untuk forum penggerak literasi Indonesia? Lupa Pak, maaf. Iya, nanti remedi nanti. Bapak Ibu semua diingat ya, untuk Pak Revo juga, kemudian Pak Koni ini ya. Kita mempunyai password atau PIN untuk forum penggerak literasi Indonesia yaitu A3B2MLI. Apa Bu Emi? A3 B2MLI. Bapak Ibu ada yang tahu itu Bapak Ibu? Yang tahu benar nanti akan saya kasih hadiah nanti. Iya, Bapak Ibu mau kita kupas sebentar ya landasan pijakan kita di Forum Penggerak Literasi Indonesia biar langgeng, kemudian bisa solid, yaitu A3B2MLI. A3 ini dari singkatan A pertama itu adalah asah, alfabetnya asah, A, asih, I, asuh, U, A, I, U, kan ya? Iya.
ASAH ini kami mempunyai tujuan bahwa kita semua penggerak literasi ini selalu ini tepatnya Pak Tony dulu ya. Selalu mau berkenan untuk mengasah, meningkatkan kemampuan diri. Karena pepatah mengatakan ada langit di atas langit. Seberapapun cerdas pintarnya kita, di sana masih ada yang melebihi kita. Sehingga tetap kita itu mengasah kecerdasan kemampuan, tetapi mohon maaf untuk Pak Tony. Kemudian kita tetap untuk merendah hati, tidak bersikap takabur atau sombong. Ini supaya kita tetap bisa mempunyai sahabat banyak ya. Saya pun ini merasa apa yang saya miliki masih kurang, maka saya berguru sama Bu Emi. Sekarang saya berguru sama Bapak Ibu semuanya ya. Yang kedua yaitu asih. Berarti di antara kita ini kalau nggak ada dasar mengasihi, menyayangi, nggak mungkin bisa menyatu ya. Kalau Bu Emi mempunyai pedoman bahwa semua umat Tuhan ini adalah saudara, itu kan ya Bu Emi ya. Dan kalau kita mungkin yang berfaham Muslim, kita memang ada ajaran huda minallah dan huda linas ya. Bapak Ibu, yang kedua itu AC, artinya kita mengasihi semua rekan kita. Kalau kita mengasihi, maka kita tidak mau mengecewakan. Apalagi bahasa politiknya kita mengkudeta. Wah, sing jadi ketua saya aja jangan dia nggak bisa, lebih pintar saya. Ini namanya nggak mengasihi. Kalau kita mengasihi, kalau dia ketua kita itu mungkin sama kita tinggi kita support, kita bantu malam ya. Karena apa? Dia sudah mau memimpin kita hargai. Dan supaya memang kelompok kita ini makinnya adalah sebuah sikap saling mengasihi. Karena kalau orang mengasihi bagaikan cinta remaja, dia nggak akan melakukan hal-hal yang melebihi orang yang dikasihinya ya. Ini juga sebagai petuah, mohon maaf, kalau ibu-ibu ini golongannya jabatannya lebih tinggi dari bapak, tetap saja dalam keluarga bapak ini pimpinan, maka sedapat mungkin ditaruh kehormatan pada bapak. Di mata anak-anak juga tetap menghargai bapak. Karena apa? Bapak ini pemimpin ya. Sama, sekalipun nanti ketua kita mungkin tingkat pendidikan, tingkat kemampuan di bawah anggotanya, tetap harus kita hargai. Karena dia adalah pimpinan kita. Justru kekurangan dia itu kita support. Ini dari mengasihi. Yang ketiga yaitu asuh. Kita ini mengasuh ya. Kita mengasuh teman-teman yang lain yang belum bisa supaya menjadi bisa. Yang bisa kita support, ayo memproduksi tulisan. Nanti kita tampung, kita jadikan buku. Ayo kita ragati bersama. Kalau itu tulisan Anda kita bukukan, ya Anda bisa mengeluarkan untuk biaya ongkos cetak yang tidak ada terlampau besar seperti pada umumnya yang ada di forum luar. Cukup kita mempunyai sebuah tulisan bagian dari karya kita yang sudah kita buat bersama-sama dengan teman dari daerah yang lain. Ini bagian dari asuh. Maka semua yang ada di sini tentunya nanti bisa mengasuh, membantu yang lain. Bukan berarti sok pintar, tapi minimal kalau kita mendapatkan ilmu dari orang lain, pasti ilmu kita akan bertambah. Walaupun seorang dokter dia tidak bisa mengetahui masalah instalasi listrik, maka dia tetap harus mau menerima dari seorang tukang instalasi apabila memang ada masalah di ruang periksanya itu ya. Kemudian yang B2 ini dari kata bergerak bersama. Maka saya mempunyai inisiatif sebagai inisiator. Dari pusat ini kita bentuk DPD di provinsi. Kemudian di provinsi ini juga ada wakil-wakil dari kabupaten. Setelah kita jadi di DPD ini, kita minta untuk membentuk di masing-masing kabupaten dan kota. Di mana di Indonesia ini ada 501 kabupaten kota. Jadi kita bergerak bersama. Yang terakhir MLI, yaitu memajukan literasi Indonesia. Bapak Ibu yang kita hormati, kalau di provinsi ini ada 34, satu provinsi ini 25 ya. Kemudian di sana ada 500 kabupaten, satu kabupaten itu juga 25. Sudah berapa ribu Indonesia ini tokoh-tokoh literasi, kemudian menggerakkan masyarakat umum. Bapak Ibu semua berproses, kita pun juga proses dari cabang bayi, anak-anak, balita, SD, SMP dan seterusnya.
tentunya waktu menunggu itu terkadang membosankan. Makanya sambil menunggu proses kita berkarya terus. Kalau Bu Emi ini bilang kita nggak akan henti bergerak karena kita berhenti berarti mati. Nah itu ya. Demikian Bapak Ibu mungkin saya menyampaikan sebagai bentuk perkenalannya. Tapi Bapak Ibu saya sekalipun background saya elektro dan hukum, saya ini suka ngelesi matematika Bapak Ibu. Dan saya punya banyak game tentang matematika Bapak Ibu. Nanti suatu saat kalau kita bisa bersama, ini pun nanti kalau memang belum ngantuk, saya akan kasih sebuah game nanti ya. Tentunya ada hadiahnya. Terima Halo, kasih Pak Revo. Ya, monggo dipersilakan. luar biasa, Kak. Iya, terima kasih Pak Wid ya. Ya, saya kenal Pak Wid ini sebenarnya dikenalkan ya oleh Ibu Rina gitu pada saat saya jadi PJ juga ya, penanggung jawab sebuah event. Ya ini mungkin jalan Tuhan ya Pak Wid ya, kita ketemu. Betul. Kita iya, bertemu Tuhan. ya, ngobrol ya, terus ternyata visi misi Pak Wid dengan saya sama ya, ingin memajukan literasi Indonesia. Nah, pertanyaan dari Pak Abdul Emi dan Pak penghargaan gitu. Ada Pak Iya, Pak. terima kasih Bu Emi Silakan, Pak Wid. dan Pak Abdul nih ya. Jadi format ataupun desain yang kita miliki memang demikian. Prinsipnya kita itu memberikan suatu motivasi untuk mereka itu berkarya bagi yang sudah kita bukukan, kemudian kita nikmati bersama-sama secara menyeluruh. Kemudian tentunya kami sebagai pimpinan tertinggi di pusat, kita akan memberikan yang namanya sertifikat. Pada waktu kita masih memimpin di Provinsi Jawa Tengah, kemarin kita mengadakan lomba puisi dan pembacaan puisi. Itu ada 3.000 itu ya, ada 3.000. Kemudian kita mengeluarkan sertifikat itu, di samping kita yang juara ya. Kemudian yang kedua kita mungkin Bu Emi ikut, kita lomba esai juga nasional ya, pada waktu bulan-bulan November atau November itu. Kemudian yang terakhir nih Pak Abdul Khonia, kita bersama-sama dengan Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia Pusat dan dengan sebuah museum Brojobuono, kita tripartit dengan FPLI Indonesia ini mengadakan lomba artikel keris. Total peserta sampai pukul 23.59 kemarin, 31 Maret, itu ada 237, tetapi yang diskualifikasi itu ada 6 karena melebihi jam 00, sehingga ada 231. Sehingga untuk peserta yang 231 ini yang sudah sampai naskahnya ke pusat, nanti akan kita berikan sertifikat sebagai peserta lomba artikel tentang keris di dalam rangka kita nguliri budaya Indonesia. Nah, kemudian dari sini mereka akan kita pilih siapa juaranya. Kemudian insya Allah nanti pada saat kita deklarasi itu akan kita umumkan. Plus mungkin kalau bisa hadir sangat dimungkinkan ya. Kemudian naskah-naskah yang sudah masuk itu nanti akan kami kaji, yang kemungkinan malah mau kita jadikan satu buku sebagai buku antologi sang penggerak, yaitu ini bernuansa sesuai dengan rekan kerjasama kita, yaitu nuansanya keris ya. Sehingga setiap peserta nanti kita mungkinkan mereka bisa mengganti ongkos cetaknya untuk memiliki buku itu, karena dengan punya buku itu karya dia yang pertama didukung teman-teman se-Indonesia ya di situ. Sehingga ini sangat bernilai sekali bagi seseorang yang belum pernah tahunya membeli buku dan menyewa buku, membaca buku, tapi punya orang lain. Tetapi manakala dia mempunyai buku karyanya sendiri dan pasti akan dibaca berulang-ulang, di sana akan muncul sebuah ide, sebuah koreksi. Oh, saya pengen nulis lagi, saya pengen yang begini, biar begitu dan seterusnya.
ini secara psikologis Bapak Ibu dan Pak Abdul Qani, saat kita melihat album foto, maka siapa yang akan kita cari pertama kali? Diri kita sendiri. Kalau sudah, keluarga kita, teman kita, tetangga kita. Bapak Ibu kalau diberi album dari provinsi lain, mesti Bapak Ibu mengatakan mau cari siapa, ya ini. Maka manakala sebuah buku itu kita cetak, di dalamnya itu ada tulisan Bapak Ibu, sekecil apapun, sebaik sejelek apapun itu tidak menjadi masalah penting. Yang penting, loh aku onoto, terkadang kita menjadi bahan kebanggaan pribadi pada keluarga atau teman-teman. Ini tolong dibaca, aku nulis di sini loh ya. Padahal di sana tulisannya kumpulan atau antologi cerpen, antologi puisi Forum Penggerak Literasi Indonesia. Berarti ini pemiliknya adalah seluruh Indonesia ada. Itu Pak Abdul Qani, kita mempunyai suatu idealis, mempunyai obsesi. Tapi insya Allah itu bisa. Karena kita bergerak bersama, saling mendukung. Tidak ada yang menjual, tidak ada yang beli. Yang ada kita punya, kita miliki, kita ragati bersama-sama. Ini implementasi dari asa ase asut. Demikian Pak Abdul Qani dan Bu Emi, kami kembalikan. Ya, terima kasih Pak Wid. Ya, gimana Pak Abdul Qani, sudah jelas? Iya, saya juga berharap seperti itu Pak Qani. Artinya forum penggerak itu sampai ke sekolah-sekolah juga Pak Wid. Ya, sampai ke sekolah-sekolah. Satu hal untuk Pak Abdul Qani dan Bu Emi, bahwa di dalam program kerja Forum Penggerak Literasi ini kita akan memberikan juga diklat atau pelatihan baik luring maupun daring, ya. Sehingga dari diklat ini nanti dari Bapak Ibu guru yang ikut ini bisa mengimplementasikan ke siswa. Nanti bahan-bahannya kita beri juga. Setelah siswa diberi diklat yang semacam implementasi dari atau diseminasi dari Bapak Ibu gurunya, maka mereka membuat karya. Dari karya itu kirimkan ke pusat. Nanti kita yang akan menilai, ya, layak atau belum. Kalau udah layak, kita bukukan. Kemudian kita kembalikan ke sekolah lagi, ya. Tentunya kita buat sebuah buku yang menarik. Oh, ini ternyata produk dari sekolah kita yang sudah dilisensi oleh pusat, yaitu Forum Penggerak Literasi. Ini sebuah kebanggaan tentunya. Bapak Ibu, karena ini jumlahnya tidak hanya sedikit, tentu menjadi biayanya yang lebih ringan, ya. Sebab kalau kita di percetakan, nyetak satu buku, 10 buku, 500 buku, 100 buku, tentu biaya cetaknya kan beda. Maka dengan adanya kesatuan ini, di mana pada akhir Maret kemarin, Forum Penggerak Literasi Indonesia ini sudah mempunyai di 26 DPD provinsi. Kemudian jumlah pengurus atau anggotanya ini sudah 1000-an, ya. Sehingga kita akan terus bergerak supaya tidak hanya masalah kuantitas saja, tapi kita tingkatkan ke kualitas, di mana betul-betul nanti kita akan mendapatkan satu temuan, satu data di masing-masing kabupaten atau kota di sebuah provinsi ini memang sudah bergerak literasinya, ditandai dengan karya-karya yang mereka ada dan punya. Dan untuk Bapak Ibu guru yang statusnya ASN ini tentunya macam penulisan tindakan kelas, kemudian untuk peningkatan ke golongan berikutnya, ini nanti tentunya dari para pakar yang ada di pusat yang akan memberikan sebuah pembimbingan tentang semua tulisan tersebut. Demikian ya Pak Abdul, kami kembalikan. Oke, terima kasih Pak Wid. Ya, kami tunggu ya Pak Wid, ya, pergerakannya. Ya, oke. Untuk event menulis cerita anak ini kita mulai 1 April ya. Saya berharap kitasnya itu cuma 1 bulan ya Pak Wid ya. Gak usah lama-lama ya. Iya betul. 1 bulan aja ya teman-teman bulan ya. Mei-nya sudah ada lagi nanti. Iya, gitu. Jadi kita tekadkan hati, pokoknya ini event menulis itu selesai, ya naskah selesai, sudah terkumpul mungkin di saya itu 1 bulan, ya, supaya nanti bisa diproses cepat, ya. Kemudian kita bergerak ke kegiatan-kegiatan berikutnya, ya Pak Wid ya, begitu ya Pak Wid ya. Iya.
Ya, oke ya. Nanti kita mulai tanggal 1 April, kita sudah mulai menulis, kemudian jangka waktunya hanya 1 bulan. Ya, Pak Wid, ini ada pertanyaan. Gimana nih? Dipersilahkan. Bisa nggak Pak Wid menyampaikan materi menulisnya itu lewat WA gitu? Gimana Pak Wid? Ya, untuk substansi kemudian spesifikasinya mungkin kita akan memberikan sesuatu yang mudah dan ringan dulu Ibu Emi ya. Seperti yang tadi kita katakan, ada muatan, ada inti yang mau kita sampaikan, memberi nasihat pada anak. Jadi kita nasihat supaya mereka saling menolong dengan sesamanya. Jadi tema itu ditentukan dulu, baru kita buat kerangka dan kita buat cerita ya. Tetapi Bapak Ibu kalau langsung bisa membuat cerita yang nanti temanya muncul di belakangan juga nggak masalah. Karena kalau kita bicara tema ini nggak ada batasnya. Kerangka kita buat sendiri. Mau 3 halaman, 4 halaman, tidak ada masalah. Itu Bu Emi. Sehingga kalau memang menghendaki speknya nanti bisa Bu Emi dan kita buat. Sehingga besok itu sudah bisa beredar dan Bapak Ibu semuanya bisa memulai. 1 itu Bu Emi ya. 2 Bu Emi kalau boleh saya tahu 20 anggota atau 24 anggota di grup ini tersebar di seluruh Indonesia apa di satu provinsi Bu? Ternyata setelah perkenalan ini tersebar Pak. Iya, ada yang tadi ibu iya, ada yang dari Pontianak ya, ada yang dari Sumatera ya Pak Abdul Koni ya, Sumatera ya. Kemudian ada yang dari Depok, saya Pak Tony ya, dari Depok Ibu Laya ya, Ibu Laya ini kan ya, Kak Laya ya dari Lampung. Luar biasa perjuangannya ketika saya dorong-dorong, ayo Kak Laya harus selesai tulisannya. Aduh Kak, saya pusing. Ya nggak apa-apa, ya, pelan-pelan saja gitu. Akhirnya ternyata selesai itu tulisan Pak Wid. Luar biasa ya, dengan kesibukan yang seabrek-abrek ya waktu itu pelatihan ya Kak Laya ya. Iya benar. Pulang dari pelatihan sakit kepala gitu, tapi tetap ya saya direspon dengan baik. Akhirnya selesai. Bu Emi dan Bapak yang lain, biar mungkin lebih kental lagi, mungkin di grup ini nanti bisa disampaikan nama lengkapnya dengan gelar, kemudian di kantornya di mana dan di provinsi mana. Karena apa Bu Emi? Saran saya, Bapak Ibu yang ada di grup ini kalau belum masuk ke FPL provinsinya disarankan masuk ya Bu Emi ya. Karena apa? Pada bulan April ini FPL ya mau menggulirkan sebuah agenda menulis juga dan membuat buku juga. Sehingga nanti Bapak Ibu yang masuk grup ini tentunya nggak ketinggalan untuk ikut serta berpartisipasi. Khususnya kita bisa melihat, oh ternyata dalam grup ini ternyata juga aktif untuk bergerak lewat DPD-nya masing-masing. Begitu Bu Emi, karena kemarin pertemuan Kopen itu mungkin dalam 1-2 hari ini akan muncul flyer, yaitu di dalam penulisan dan pembuatan buku. Demikian Bu Emi.